Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1019, Tunjuk satu, dan satu akan mati, berkumpul. Melihat kedua orang itu keluar, Bazizun sangat santai, dengan senyuman tenang di wajahnya. Jika anak laki-laki sangat lemah, seberapa kuatkah ayahnya, tidak peduli seberapa kuat dia. Tentu saja lebih baik menjadi lebih kuat, tidak ada gunanya membunuh yang lemah. Ketika Dewa Dharma jahat di samping melihat pria berkemeja putih dan wanita dengan rok polos, ekspresinya tiba-tiba berubah. Berjalan, Dewa Dharma jahat tercengang, karena itu adalah suara seorang penguasa istana. Dewa Dharma jahat melihat sekeliling dan tidak merasakan apapun. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan sangat bingung, tetapi tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, pria berkemeja putih tidak jauh dari situ tiba-tiba tertawa dan berkata, "Lepaskan." Dewa Dharma jahat berhenti. Dia menoleh untuk melihat pria berkemeja putih dan mengangkat alisnya. "Kenapa, kamu tidak bisa pergi?" Meski dia sedikit waspada terhadap dua orang di depannya, dia tidak takut. Mungkin dia tidak bisa mengalahkannya, tapi jika dia ingin melarikan diri, siapa yang bisa menghentikannya? Mendengar perkataan Dewa Dharma jahat, wanita dengan rok polos di sebelah pria berbaju putih sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya dengan ringan. Celepuk. Sebelum Dewa jahat Dao Dharma sempat bereaksi, kakinya melunak dan dia berlutut. Dewa Dharma jahat sedang bingung. Bazizun dan ketiga Raja Suci juga membatu di tempatnya. Wu Yi di sisi lain juga membeku di sana. Menatap wanita dengan rok polos tidak jauh dari sana dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Wanita dengan rok polos memandang Dewa Dharma jahat yang sedang berlutut. Coba ambil dua langkah. Dewa Dharma jahat tiba-tiba meraung, dan alisnya tiba-tiba pecah. Saat berikutnya, kekuatan jahat yang tak ada habisnya melonjak darinya. Tetapi dalam sekejap, kekuatan itu menghilang tanpa jejak. Dewa Dharma jahat benar-benar bingung. Dia memandang wanita dengan rok polos di kejauhan dengan rasa tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu." Wanita dengan rok polos mengabaikannya dan menoleh ke arah Ye Guan. Hanya dengan satu pandangan, kerusuhan dan darah gila di tubuh Ye Guan tiba-tiba menjadi jujur. Ye Guan kembali normal di tempatnya. Garis keturunan gila itu masuk akal, tentu saja, memecah belah orang. "Kamu Guan." Wanita dengan rok polos memandang Cheo Jingchu yang akan menghilang sepenuhnya. Dia berkata dengan tenang, "Saya akan menerima siapapun yang menerimanya." Terjadi keheningan sesaat, ledakan, dalam sekejap, langit dan bumi bergetar hebat, dan kemudian, energi misterius tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan takjub sekelompok orang yang berkuasa, jiwa ilusi Cheo Jingchu mulai memadat dengan cepat. Tidak hanya itu, tubuhnya yang semula rusak juga pulih dengan cepat saat ini. Apa-apaan? Semua orang bingung. Mata Jingchu Guozi melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar sedikit. Dan kemudian, terowongan ruang dan waktu yang misterius muncul langsung dalam ruang dan waktu. Di dalam terowongan, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar jubah hitam, dan memegang senjata ajaib di tangan kanannya. Ini adalah buku kuno berwarna hitam, memegang pena hitam di tangan kirinya. Saat dia keluar, semua orang kuat di lapangan menjadi bingung. "Siapa ini?" Saya melihat lelaki tua itu membungkuk hormat kepada wanita dengan rok polos. "Kaisar Brahma Yama telah bertemu Guru Tianming. Kami, yang tidak mengetahui bahwa dia adalah Guru Tianming. Mohon maafkan saya." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam lagi. Suaranya bergetar,
dan butiran keringat terus bermunculan di dahinya. Ye Guan berjalan ke arah wanita dengan rok polos. Dia memandang pria tua itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bibi, siapa ini?" "Tante." Orang tua itu diam-diam menatap Ye Guan dan diam-diam memperhatikan penampilan Ye Guan. Wanita dengan rok polos melirik ke arah Ye Guan. "Bukankah kamu selalu penasaran dengan peradaban kosmik tingkat 6? Dia berasal dari peradaban kosmik tingkat 6. Namanya Kaisar Brahmayama. Dia bertanggung jawab atas siklus tersebut, kehidupan dan kematian semua peradaban kosmik di bawah peradaban kosmik tingkat ke-6. Peradaban kosmik tingkat ke-6 makhluk di bawah tingkat peradaban pada akhirnya akan memasuki kolam reinkarnasi dan ditelan oleh mereka." Ye Guan tercengang saat mendengar kata-kata wanita dengan rok polos. Lalu ekspresinya berubah. "Peradaban kosmik tingkat 6. Semua makhluk hidup di bawah peradaban kosmik tingkat 5 yang binasa pada akhirnya akan diserap oleh mereka." Berapa banyak peradaban kosmik yang ada di alam semesta ini? Berapa banyak Anda perlu merokok dalam sehari? Wu Yi, yang berada di samping, tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Kamu adalah peradaban legendaris yang kembali. Kamu adalah yang kembali. Dan kamu adalah tujuan akhir." Kembali, Ye Guan juga bingung. Bukankah ini peradaban yang pertama kali dikunjungi ibuku? Saat itu, dia dan ibunya Qin Guan mengira peradaban ini adalah peradaban kosmik tingkat 4. Sekarang sepertinya perkiraan mereka salah. Kaisar Fan Yanluo tidak berdiri tegak, tetapi menoleh sedikit dan melirik ke arah Wu Yi. Dia tidak tahu sejenak, apakah dia lawan Tuan Ye atau rekan satu timnya Nona. "Tahukah Anda bahwa saya akan kembali ke peradaban?" Wu Yi buru-buru bertanya, "Senior, tahukah Anda tentang peradaban zaman kuno yang kacau?" Zaman kuno yang kacau. Kaisar Fan Yanluo sedikit mengernyit, tidak terkesan, tapi dia masih mengangguk, sepertinya dia tahu sedikit. Mendengar ini, Wu Yi langsung sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, "Di zaman kekacauan kuno, ribuan suku bersaing untuk mendapatkan dunia rahasia para pengungsi yang kembali. Peradaban leluhur suku penyihir besar kita pernah memperoleh artefak tertinggi yang disebut kematian penyihir surgawi Kenel. Nenek moyang suku penyihir besar kita mengandalkan zong ini untuk mendirikan klan penyihir agung kita. Dengan cara ini, klan penyihir agung kita dapat dianggap sebagai pewaris budaya dari peradaban yang kembali." Lonceng kematian sang penyihir, Kaisar Brahmayama sedikit bingung. Apakah peradaban yang ia kembalikan memiliki benda ketuhanan seperti itu? Tidak ada hal seperti itu di antara 10 hal besar. Kaisar Fan Yanluo diam-diam melirik ke arah Ye Guan yang tidak jauh dari situ. Melihat ekspresi Ye Guan yang tenang, dia melirik ke arah Wu Yi lagi. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Ternyata dia adalah salah satu miliknya. Gadis ini sepertinya milik Tuan Ye. Jika dia bisa menghubunginya, dia bisa menghasilkan banyak uang." Wu Yi sangat gembira saat mendengar kata-kata Kaisar Fan Yanluo. Saat dia hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Wu Yi, saya ingat Anda berkata kepada saya di awal, Anda hanyalah seekor katak di dunia. Baiklah, kamu tahu, orang luar ada orang di luar sana. Di dalam hatimu, bibimu adalah dewa. Tetapi bagi beberapa kekuatan, apa maksudnya? Bukankah Anda seekor semut? Tentu saja, saya dapat memahami Anda dengan sangat baik. Karena sebagai seekor semut, wajar jika Anda tidak dapat menerima hal-hal di luar kemampuan Anda untuk memahaminya. Di dunianya, hanya ada surga. Sangat normal jika mulut sumur berukuran besar. Saya maafkan ketidaktahuan Anda." Berbicara tentang ini, dia tersenyum tipis dan berkata, "Bibiku ada di sini sekarang." Setelah mendengar perkataan Ye Guan, wajah Kaisar Fan Yanluo tiba-tiba menjadi pucat, tubuhnya melunak, dan dia hampir jatuh berlutut.
Astaga, setelah lama memikirkannya, wanita ini adalah musuh Tuan Ye. Ketika Fan Yi mendengar kata-kata Ye Guan, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tentu saja, dia tidak lagi berpikir bahwa wanita dengan rok polos di depannya adalah seekor semut. Oke, saat ini, pria berkemeja putih di sampingnya tiba-tiba tertawa, berhenti bicara. Biarkan aku berpura-pura. Oh tidak, biarkan aku mengatakannya. Semua orang di lapangan memandang pria berkemeja putih itu. Pria berkemeja putih memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Nak, tunjuk satu, dan satu akan mati." Ye Guan berkedip, lalu menunjuk ke arah Dewa Dharma jahat. Ekspresi Dewa Dharma jahat tiba-tiba berubah drastis. Tertawa, kepala Dewa Dharma jahat langsung terbang ribuan kaki jauhnya. Ada banyak darah, pembunuhan instan. Ye Guan buru-buru menunjuk ke arah Na Ba Zizun tidak jauh dari sana. Ekspresi Ba Zizun tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Daluo Tao. Karena itu, telapak tangan itu akan jatuh, tetapi pada saat ini, cahaya pedang melintas di lapangan. Tertawa, kepala Ba Zizun langsung terbang. Pembunuhan instan lainnya. Ye Guan menunjuk ke arah ketiga Raja Suci itu lagi. Saat ini, ketiga Raja Suci itu sudah ketakutan. Melihat Ye Guan menunjuk ke arah mereka, mereka ketakutan dan ingin melarikan diri melonjak ke langit. Hanya Wu Yi yang tersisa di lapangan. Tubuh Wu Yi gemetar. Dia tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata dengan marah, "Ye Guan, jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung, bisa." Ye Guan menunjuk ayah dan bibinya di sampingnya. "Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau." Wu Yi, pria berkemeja putih tersenyum, melambaikan lengan bajunya, dan Wu Yi berubah menjadi abu. Pria berkemeja putih itu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan beberapa cincin Na terbang tepat di depan Ye Guan. Ye Guan buru-buru menyingkirkan cincin Na itu, seolah memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berkata, "Ayah, aku tidak melakukannya berharap kamu menjadi begitu kuat, begitu cepat kejar bibi." Singkatnya, sanjunglah dua orang, wanita dengan rok polos melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Pria berkemeja putih itu tertawa dan berkata, "Kamu bukan anak nakal, kamu layak dilahirkan untukku." Dia memang luar biasa. "Kamu Guan?" CEO Jingchu di samping memandang pria berkemeja putih dan wanita dengan rok polos. Lalu ke Ye Guan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Melihat ayah dan anak itu mulai membicarakan bisnis satu sama lain, senyuman langka muncul di wajah wanita dengan rok polos. Namun senyuman itu berlalu dengan cepat. Dia meraih tangan pria berkemeja putih dan berbisik pelan, "Sudah waktunya pergi." Pria berkemeja putih memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kita harus membersihkan beberapa orang berbulu dan pergi dulu." Ye Guan buru-buru berkata, "Ayah, bibi, tunggu." Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan, yang ragu-ragu untuk berbicara. Wanita dengan rok polos berkata, "Kemarilah." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah wanita dengan rok polos. Wanita dengan rok polos mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepalanya. "Aku serius padamu karena aku harap kamu bisa menguatkan dirimu sendiri. Mengerti?" Arus hangat mengalir melalui hati Ye Guan dan dia mengangguk cepat, "Dimengerti." Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit, "Katakan padaku." Ye Guan mengeluarkan inti Fuwu dan berkata, "Bibi, inti ini sangat lelah selama hidupnya. Saya harap dia menjalani kehidupan lain, lebih disukai di Bima Sakti." Saat dia mengatakan itu, dia menghilangkan jiwa orang lain dan berkata, "Itu juga dia." Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan, "Galaksi." Ye Guan mengangguk,
wanita dengan rok polos itu bergerak maju dengan ringan, dan dalam sekejap, inti buah dan jiwa pria itu menghilang. Ye Guan tercengang. Kaisar Fan Yanluo di samping tidak tahu apa yang dia rasakan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya membungkuk lagi tanpa sadar. Pada saat ini, pemandangan ini telah menumbangkan kesadarannya, karena wanita di depannya tampak sangat sederhana. Operasi tersebut sebenarnya melanggar hukum alam semesta tertinggi. Ini tidak normal, Ye Guan berkedip, apakah tidak apa-apa? Wanita dengan rok polos mengangguk, dia mengusap kepala Ye Guan lagi, dan berkata dengan lembut, ada keindahan di dunia, dan ada penyesalan. Hidupmu tidak bisa semuanya indah, juga akan ada penyesalan. Ingat, ini adalah terakhir kali bibiku. Aku akan membalikkan hidup dan mati untukmu. Jika kamu tidak ingin memiliki penyesalan dalam hidupmu di masa depan, kamu harus melindunginya sendiri, mengerti? Ye Dian mengangguk. Dimengerti, wanita dengan rok polos mengangguk, lalu menarik pria berkemeja putih dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, pria berkemeja putih tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, jangan taruh terlalu banyak tekanan pada saya. Anda dapat memperlambat langkah Anda sedikit. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Pria berkemeja putih itu tersenyum dan berkata, lain kali, jangan minta bantuan. Ayah akan selalu menjadi pendukungmu. Ye Guan tertawa, oke. Pria berkemeja putih tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menarik wanita dengan rok polos dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, keduanya menghilang. Disayangkan. Ye Guan berdiri di sana dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Kaisar Yama tiba-tiba menghampiri Ye Guan. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ye. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menoleh untuk melihat Kaisar Yama, senior. Kaisar Yama tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin dan meletakkannya di tangan Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, saya keluar dengan tergesa-gesa, jadi saya hanya membawa 100.000 kristal ciptaan, Tuan Ye. Tolong jangan membencinya. Kristal ciptaan, Ye Guan tiba-tiba penasaran. Dia melihat ke cincin Na. Ada 100.000 batu kristal yang ditempatkan di cincin Na. Batu kristal ini sebesar kepalan tangan dan semuanya berwarna ungu keemasan energi yang kuat. Itu tidak sebanding dengan kristal abadi. Ye Guan sangat terharu. Namun tetap menolak, tidak ingin menindas orang lain. Senior, tidak perlu melakukan ini. Saya lemah, saya tidak dapat membantu senior. Dan saya tidak dapat membalas budi Anda, senior. Taruh saja itu pergi. Jejak keterkejutan melintas di mata Kaisar Fan Yanluo. Tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, saya mengerti, Tuan Ye. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan sampai jumpa lagi nanti. Ye Guan menyilangkan tangannya dan berkata, sampai nanti. Kaisar Fan Yanluo tersenyum, berbalik dan menghilang, tetapi cincin emas itu tetap di tempatnya. Selain cincin itu, ada juga tanda hitam. Ye Guan tercengang. Pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba datang dari ruang dan waktu sekitar. Hah, aku menjatuhkan sesuatu. Lupakan, aku tidak menginginkannya. Kamu Guan, itu jatuh, bukan untukmu. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menyimpan cincin Nana dan tokennya, lalu menatap Ceo Jingchu. Ayo pergi. Ceo Jingchu mengangguk, dan mereka berdua berbalik dan berjalan menuju wilayah Dasu. Di sisi lain, terdapat kehampaan langit berbintang. Si Zong berjalan perlahan seperti zombie. Dia tidak mengejar Da Zhou sebelumnya. Alasannya adalah Da Zhou memiliki energi pedang yang ditinggalkan oleh wanita itu. Qiu Baiyi mati di tangan wanita itu. Selain itu,
ditambah kata-kata sebelumnya dari Master Aula pertama, dia waspada dan tidak mengikuti. Dan ternyata, dia melakukannya dengan benar, semua mati. Semuanya tewas seketika. Sekarang dia tahu mengapa Master Aula pertama meminta mereka untuk tidak bermusuhan dengan Ye Guan untuk saat ini. Sangat menakutkan. Faktanya, dia telah mencoba membujuk Dewa Dharma jahat pada awalnya. Tetapi Dewa Dharma jahat tidak mendengarkan. Dia merasa bahwa Jing Chu dan Ye Guan berada di akhir kekuatan mereka. Bukankah mereka hanya memberi manfaat pada klan penyihir agung dengan sia-sia? Dia tidak bisa membujuknya, jadi, dia sudah pergi. Pada saat ini, ruang dan waktu di depan Shizong tiba-tiba mendidih. Segera, ruang dan waktu terbelah, dan kemudian, seorang pria berjubah hitam perlahan keluar. Shizong mengenali orang ini, Wu Daotian, pemimpin klan Wu Agung. Wu Daotian menatap Shizong. Ba Zizun dan ketiga Raja Suci semuanya mati. Shizong berkata dengan suara yang dalam, Dewa Dharma yang jahat juga telah mati. Wu Daotian mengerutkan kening, orang di belakang Ye Guan. Shizong menggelengkan kepalanya. Orang-orang di belakang Ye Guan tidak sekuat itu. Jiwa leluhur peradaban Tianxing keluar dan mati bersama mereka. Sekarang Ye Guan tidak hanya memiliki semua dewa peradaban Tianxing, tetapi juga ada leluhur batu reinkarnasi dan pohon kehidupan di surga. Ayo mati bersama, babak 1020. Jingan, nenek moyang peradaban Tianxing. Setelah Wu Daotian mendengar kata-kata Shizong, kerutan di dahinya tiba-tiba semakin dalam. Dia tidak tahu banyak tentang pendiri legendaris peradaban Tianxing. Dia hanya tahu bahwa dia mendirikan peradaban Tianxing. Tidak hanya itu, dia sendiri tampaknya telah membangun sistem reinkarnasi yang lengkap. Batu leluhur reinkarnasi, pohon kehidupan surgawi. Salah satu alasan terpenting mengapa peradaban Tianxing lebih kuat dari peradaban kosmik tingkat kelima lainnya adalah karena mereka memiliki sistem reinkarnasi lengkap di dalamnya, yang belum dimiliki oleh klan penyihir agung, aliansi jahat, karena mereka menginginkan pohon kehidupan surgawi dan batu reinkarnasi leluhur. Namun, dia tidak tahu banyak tentang asal-muasal batu leluhur samsara dan pohon kehidupan Tianxing. Tidak banyak catatan tentang hal itu di peradaban Tianxing. Hanya penguasa Tianxing dari generasi sebelumnya yang mengetahui detailnya. Nenek moyang peradaban, ekspresi Wu Daotian berangsur-angsur menjadi serius. Orang kuat di level ini pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah nenek moyang peradaban. Namun, Wu Daotian masih mengawasinya. Dia juga waspada terhadap Shizong ini. Meskipun peradaban alam semesta tak terbatas dan aliansi jahat adalah aliansi, kedua belah pihak tahu bahwa itu hanya sementara. Peradaban dan aliansi jahat telah terselesaikan. Guangxuan Universe, keduanya pasti akan bertengkar. Wu Daotian menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Shizong. Belum lama ini, saya menerima pesan dari Raja Zhongsheng bahwa CEO peradaban Tianxing Fu terbunuh dalam pertempuran dan CEO Jingchu terluka parah. Dengan kata lain, tidak ada apa-apa tersisa di peradaban Tianxing sekarang. Shizong mengangguk. Memang benar tidak ada kekuatan bertarung. Tetapi buah-buahan dan benda suci dari peradaban Tianxing semuanya diambil oleh Ye Guan, dan mereka sekarang berada di Zhou Agung. Wu Daotian menatap Shizong. Apa rencanamu? Wajah Shizong menjadi gelap. Tuan istana pertamaku sudah dalam perjalanan pulang. Wu Daotian berkata, Tuan Shizong, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada penguasa istana Anda? Shizong mengangguk. Kalau begitu, kamu akan bisa menemuiku. Wu Daotian memandang Shizong sejenak, lalu mengangguk sedikit. Saya harap begitu. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Nenek moyang peradaban Tianxing,
Hal ini harus diperhatikan dalam jangka panjang, karena tidak ada yang tahu apakah nenek moyang peradaban Tianxing masih hidup atau hanya jiwa maya. Setelah Wu Daotian pergi, mata Si Zong menjadi sedikit kosong. Awalnya, hati Taonya teguh, tetapi saat ini, keyakinannya agak terguncang. Bisakah aliansi jahatku benar-benar mampu mengalahkan Ye Guan itu? Minggu besar, begitu Ye Guan kembali ke tembok kota, Zhou Fan datang menyambutnya. Melihat Ye Guan baik-baik saja, dia tersenyum dan berkata, "Kamu kembali." Ye Guan mengangguk. Zhou Fan memandang Cheo Jingchu di samping. Siapa ini? Ye Guan Dao, peradaban Tianxing. Cheo Jingchu, peradaban Tianxing. Zhou Fan tercengang. Peradaban Tianxing, itulah peradaban puncak tingkat kelima yang legendaris. Jingchu mengangguk sedikit kepada Zhou Fan sebagai salam. Ye Guandao, Xiao Fan, silakan pergi dan buat pengaturan terlebih dahulu. Selama periode ini, orang-orang kuat di Dazu tidak boleh keluar. Zhou Fan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa bertanya apapun lagi. Ye Guan membawa Jingchu kembali ke menara kecil. Saat ini, pemikiran Yi sedang mengatur buah dari peradaban Tianxing. Orang-orang kuat dari peradaban Tianxing terkejut ketika mereka pertama kali memasuki menara kecil. Peradaban Tianxing adalah peradaban kosmik tingkat kelima, dan secara alami memiliki banyak jenis benda ajaib. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat benda ajaib seperti itu. 10 tahun di dalam menara, suatu hari di luar. Sulit dipercaya, pada saat ini, mereka juga sangat menghormati Yinian. Karena jika bukan karena Yinian dan Ye Guan kali ini, peradaban Tianxing mungkin akan lenyap. Ye Guan datang ke pohon kehidupan Tianxing sambil berpikir. Di bawah pohon, seorang wanita sedang berbaring dengan tenang. Itu Jing'an. Ye Guan memandang Yinian, yang berjalan ke arah Jing'an, dengan lembut membelai pipi Jing'an, dan berkata dengan lembut, dia baik-baik saja. Ye Dian mengangguk, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Jingchu di sampingnya. Nona Jingchu, bagaimana kabar Tuan Tianxingmu sekarang? Yinian juga menatap Jingchu. Jingchu berkata dengan suara yang dalam, mereka terjebak bersama dalam ruang dan waktu khusus di alam semesta tanpa akhir. Ye Guandao, dengan kata lain, dia masih hidup. Jingchu mengangguk, masih hidup. Ye Guandao, temukan cara untuk menyelamatkannya. Mata Jingchu tiba-tiba berbinar. Ye Guan bertanya lagi. Seberapa kuat Tuan Tianxing? Jingchu hendak berbicara tetapi berhenti. Ye Guan sedikit mengernyit, sangat basah. Jingchu menggelengkan kepalanya. Dia sangat berbakat, tidak lebih buruk dariku atau Fuhu. Tapi dia tidak terlalu tertarik untuk berlatih. Saat berlatih, dia mendayung dan memancing setiap hari. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dengan buah seperti ini, kamu ingin dia menjadi pemimpin hari ini? Dia pasti memiliki keahlian khusus, bukan? Jingchu berpikir sejenak, lalu berkata, ini sangat bisa dimakan dan sangat menyenangkan. Ye Guan langsung terdiam. Jingchu menambahkan, ketika Anda berbicara tentang spesialisasi, apakah yang Anda maksud adalah pertarungan? Atau... Ye Guan berkata langsung, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan milikmu? Jingchu berkata, jika itu hanya pertarungan tanding, dia tidak bisa mengalahkanku. Tapi jika itu pertarungan hidup dan mati, dia mungkin akan membunuhku. Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik, bagaimana menurutmu? Jingchu berkata, dia sedikit mirip denganmu. Saat dia marah, kekuatan bertarungnya akan melonjak. Saat dia tidak marah, dia akan menjadi lemah. Kamu Guan? Jingchu melirik Ye Guan, ragu-ragu, dan menjelaskan, aku tidak sedang membicarakanmu.
Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Yinian tahu bahwa Jingchu tidak pandai berkomunikasi, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Suamiku memiliki pedang King Xuan, yang dapat menembus ruang dan waktu apapun, tetapi hanya di peradaban alam semesta tanpa batas. Omong-omong, ada kekhawatiran di matanya. Jingchu di samping berkata, aku akan menemaninya. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, begitu banyak orang kuat di alam semesta janji yang baru saja meninggal. Jika saya adalah bos alam semesta janji, saya pasti akan menggunakan senjata kehati-hatian dan tidak akan berani mengambil tindakan lagi. Oleh karena itu, seharusnya lebih aman melakukannya sekarang. Ada alasan mengapa dia ingin menyelamatkan pengelana hari itu. Meskipun Wujian Universe telah kehilangan banyak orang kuat sekarang, mereka pasti tidak sampai mematahkan otot dan tulang mereka. Ada juga aliansi jalan jahat, istana pertama yang misterius guru. Itu belum muncul. Dia harus waspada terhadapnya. Tapi sekarang, dia dan peradaban Tianxing berada di perahu yang sama. Jika dia bisa menyelamatkan guru Tianxing, dia akan memiliki sekutu yang kuat. Jingchu bertanya, kapan kita akan berangkat? Ye Guan memandang Jingchu dan berkata, kamu perlu istirahat sebentar. Kita akan berangkat besok. Jingchu mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke pohon langit kehidupan. Ye Guan hendak berbicara ketika Jingan, yang terbaring di tanah, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Melihat pemandangan ini, kedua orang itu buru-buru berjalan mendekat dan dengan lembut membantu Jingan sambil berpikir, bagaimana perasaanmu? Jingan menutupi kepalanya dengan tangannya, sedikit pusing. Yinian dengan lembut mengusap kepalanya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan seikat manisan hao dan menyerahkannya pada Jingan, ini. Melihat manisan hao, Jingan sedikit terkejut. Lalu air mata mengalir. Yinian buru-buru berkata, ada apa? Jingan memegang manisan hao itu erat-erat dan tidak berkata apa-apa, tapi terus menangis. Melihat Jingan menangis tanpa henti, Yinian tidak bisa menahan tangisnya juga. Saat tumbuh dewasa, dia dan Jingan memiliki hubungan terbaik, dan melihat Jingan merasa tidak nyaman membuatnya juga merasa tidak nyaman. Ye Guan tidak berbicara, hanya duduk, lalu mengeluarkan seekor domba dan mulai memanggangnya. Setelah beberapa saat, domba tersebut dipanggang hingga berwarna emas olehnya. Setelah ditaburi bumbu, aroma dagingnya semakin menyebar menggoda. Ye Guan merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Jingan. Jingan melirik ke arah kaki domba di depannya. Dia tidak menolak. Dia mengambil kaki domba itu dan mulai mengunyahnya, tapi air matanya masih mengalir tanpa suara. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Jingan adalah karena urusan Dewa Tianyun. Dewa awan surgawi, dia secara alami memiliki kesan yang sangat baik terhadap dewa ini. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berdiri. Dia melihat ke arah pohon kehidupan ilahi, pohon suci, apakah inti buahnya masih ada? Pohon kehidupan ilahi berkata, ya, buah Fu tidak sepenuhnya menghancurkan intinya pada saat itu. Mendengar ini, Ye Guan langsung gembira dan buru-buru bertanya, bisakah kamu membangkitkan mereka semua? Setelah hening beberapa saat, pohon kehidupan ilahi berkata, secara teoritis, mereka hanya dapat menuju reinkarnasi sekarang, tetapi jika Anda dapat membiarkan Kaisar Brahma Yama sebelumnya membuka pintu belakang, saya dapat mencoba mengingat kembali jiwa mereka. Karena mereka adalah berbeda dengan manusia. Berbeda? Mereka punya lubang, tentu saja, tapi aku tidak yakin. Ye Guan buru-buru bertanya, bagaimana kamu membutuhkan aku untuk bekerja sama denganmu? Pohon kehidupan ilahi berkata, saat saya memanggil jiwa mereka secara paksa nanti,
saya akan melanggar aturan peradaban itu. Dengan kekuatan saya saat ini, saya sama sekali tidak dapat melawan. Saya membutuhkan bantuan Anda. Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan token yang ditinggalkan oleh Kaisar Fan Yanluo. Saya tidak tahu apakah benda ini berguna. Ayo kita coba dulu. Pohon kehidupan ilahi berkata, cobalah dulu, karena ini menghabiskan banyak uang. Ye Guan mengangguk. Oke, pohon kehidupan ilahi tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, kekuatan mengerikan tiba-tiba naik ke langit, dan pusaran terbuka di langit. Di dalam pusaran itu, tidak ada ketiadaan, yang sangat aneh. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat beberapa titik cahaya mengambang di pusaran. Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat karena dia merasa beberapa titik cahaya itu familiar. Melihat pemandangan ini, Jingan dan Yinian juga buru-buru berdiri. Kedua gadis itu menatap pusaran hitam itu, sangat gugup. Pada saat ini, tekanan mengerikan tiba-tiba menyapu dari pusaran air hitam, dan kemudian, suara yang familiar tiba-tiba datang darinya. Ini bukan bahasa peradaban Tianxing, juga bukan bahasa peradaban alam semesta Guangxuan. Semua orang sedikit bingung saat mendengarnya. Namun ekspresi mereka serius, karena auranya sangat bermusuhan. Namun saat ini, bahasa suaranya tiba-tiba berubah. Apa-apaan ini? Tuan Ye, dalam sekejap, suasana permusuhan surut seperti air pasang. Bersambung.